Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Mei 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, perkenankan saya mengawali renungan hari ini dengan menyampaikan salam damai sejahtera kepada segenap pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada. Semoga damai Kristus meliputi segenap hati dan jiwa kita, menjadikannya tenang, tentram, dan rukun di dalam kasih Kristus. Hari ini kita melanjutkan mendengarkan Injil Yohanes dari perikop tentang Yesus menjanjikan penghibur untuk kita, bab 14 ayat 27 sampai dengan ayat 31a. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menyampaikan amanat perpisahan kepada para muridnya sebelum mereka pergi ke Taman Getsemani. Pada kesempatan itu, Yesus memberikan damai sejahteranya kepada para murid sebagai warisan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Maka pada setiap perayaan Ekaristi, setelah mendaraskan doa Bapa kami dan sebelum komuni, imam yang memimpin misa mengajak kita memanjatkan doa damai. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Gereja mengajak segenap umat untuk hidup bersatu dengan rukun agar damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus dapat membawa kesejahteraan, kebaikan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentulah baik juga jika sebelum menyambut komuni, kita mengharapkan hati kita diliputi dengan damai Kristus, bersih dari segala kebencian dan iri hati, agar kita boleh bersatu dengan Kristus dalam komuni kudus. Seperti yang dikehendaki oleh Yesus, sebelum kita datang ke perayaan Ekaristi, jika sekiranya hati kita masih menyimpan ganjalan terhadap saudara atau seseorang, maka kita mesti membereskannya terlebih dahulu
agar kita layak dan pantas menyambut tubuh dan darah Kristus. Begini yang dicatat oleh Matius bab 5 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berdamai dengan saudara seperti yang diminta oleh Yesus ini, maksudnya berhenti bermusuhan, mencari solusi untuk kembali berbaikan. Sebelumnya telah terjadi ganjalan yang bisa jadi saja memicu perpecahan, maka perlu didamaikan. Sementara itu, damai sejahtera yang kita sampaikan saat salam damai bukan menyuruh kita berdamai karena adanya ganjalan, melainkan salam mendoakan kesejahteraan, kebaikan, dan berkat bagi orang yang kita maksudkan, seperti yang disampaikan oleh imam kepada kita. Damai Tuhan besertamu. Di akhir misa ketika imam menyampaikan, marilah pergi, kita diutus. Maka kita pun pergi sebagai duta damai dengan membawa damai sejahtera Kristus kepada orang-orang yang kita jumpai. Ini kurang lebihnya sama seperti Yesus mengutus 70 orang muridnya. Begini yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Lukas bab 10 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk memusuhi orang, sekalipun orang itu telah berbuat jahat. Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk membalas, melainkan Yesus meminta agar hendaknya kita selalu mempunyai garam dalam diri kita dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus bab 5 ayat 50. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius bab 5 ayat 9. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Engkau berkenan mewariskan damai sejahtera-Mu kepada kami, agar kami dimampukan untuk mengatasi kegelisahan hati kami yang timbul dari iri hati, kebencian, dendam, dan berbagai niat buruk lainnya. Jadikanlah kami sebagai utusan-Mu, sebagai duta damai, agar semakin banyak lagi orang menerima kesejahteraan dan berkat dari-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, untuk mendampingi kita membawa damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 17 Mei 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.